Jawaban itu mengagetkan staf hotel. Lah, kan di hotel ini gak ada kolam renangnya. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang kembali. Untuk yang baru mampir, kenalin aku Nadia Ayu. Di channel ini aku sering membahas kasus true crime dari berbagai negara. So, jangan lupa kepoin berandaku dan subscribe ya kalau kalian suka. Mungkin kebanyakan dari kita nggak asing dengan kasus Rian Jombang yang terjadi lebih dari 12 tahun silam dan menggegerkan masyarakat Indonesia. Beritanya ada di mana-mana. Tapi pernah nggak sih kalian dengar kasus Rio Martil? So, tanpa banyak basa-basi, langsung saja mari kita simak ceritanya bareng-bareng. Rio Alex Bulu lahir pada 2 Mei 1978 di Sleman, Yogyakarta. Siapa di sini yang dari Jogja? Alex nama tengahnya diambil dari nama ayahnya yang berdarah Maluku, sementara Bulu diambil dari marga ibunya yang berasal dari Parepare, Sulawesi Selatan. Sedari kecil Rio dikenal sebagai anak yang nakal. Karena merasa nggak sanggup mendidik Rio, orang tuanya pun mengungsikan dia ke Jakarta buat ikut kakak sulung Rio yang berusia 20 tahun. Pernah juga dia ikut kakaknya di Medan. Lalu pada usia 12 tahun, Rio diusir dari rumah akibat konflik dengan ayahnya. Ceritanya Rio nggak mau mengikuti agama orang tuanya sehingga ayahnya marah dan nggak mau mengakuinya sebagai anak. Rio kemudian hidup dengan ibu angkat yaitu Ibu Nina. Ibu Nina bekerja sebagai penjual sayur di Pasar Senen, Jakarta. Buat kalian yang nggak tahu, Pasar Senen itu dikenal sebagai daerah rawan. Banyak copet di sana. Karena tumbuh di lingkungan seperti itu, Rio mulai bergaul dengan preman-preman dan tentu saja pergaulannya ini membawa dampak buruk padanya. Dia jadi sering bolos sekolah, mabuk-mabukan, dan bahkan mengkonsumsi obat terlarang. Kejahatan lambat laun menjadi teman karib Rio. Rio pernah menyambung hidupnya dengan bekerja sebagai pedagang, pernah juga jadi sopir taksi, dan berlanjut menjadi pegawai percetakan. Dan rupanya, percetakan itu merupakan tempat pembuatan surat-surat kendaraan palsu seperti STNK dan BPKB. Suatu hari setelah cukup lama bekerja di sana, polisi akhirnya mengendus praktik ilegal ini, kemudian menutup tempat kerja Rio. Alhasil Rio jadi pengangguran. Nah, kebetulan dari pekerjaannya di percetakan, Rio sempat kenalan dengan jaringan pemalsu surat kendaraan yang juga merupakan komplotan pencuri mobil. Rio pun memutuskan untuk bergabung dengan komplotan ini. Dia berhasil menggasak sejumlah mobil di berbagai tempat di Jakarta, seperti di sekitar Bandara Soekarno-Hatta, daerah Daan Mogot dekat Studio Indosiar, hingga kawasan Senayan. Rio dikenal sebagai pencuri ulung. Namun, seperti peribahasa, sepandai-pandainya tupai meloncat lama-lama akan jatuh juga. Rio akhirnya tersandung masalah ketika bos penadah mobil curiannya melaporkan ke polisi lantaran Rio melarikan mobil si bos. Waduh, berani-beraninya nih. Akibatnya dia dipenjara selama setahun di Lembaga Permasyarakatan Cipinang. Tapi nih, setelah keluar dari penjara, dia tuh bukannya tobat, tapi malah melanjutkan pekerjaannya sebagai pencuri mobil karena mungkin dia mikirnya meskipun beresiko, tapi uang yang dihasilkan dari pekerjaan haram ini lumayan banyak. Dan lazimnya seperti kehidupan para kriminal, Rio akrab dengan dunia malam. Jadi uang hasil curiannya ini sering dia habisin buat foya-foya. Tapi gaya hidup itu mulai berubah perlahan-lahan saat Rio memutuskan untuk berkeluarga. Gaya hidupnya aja yang berubah, tapi kalau urusan permalingannya tetap jalan. Rio bertemu seorang wanita bernama Tuti Alawiyah pada tahun 1994 dan tak lama mereka langsung menikah. Sekarang pertanyaannya, ngomong-ngomong emang mau keluarga Tuti kalau dapat menantu seperti Rio? Secara dia nyari duit dengan cara nggak halal gitu ya. Rio tentu aja nggak jujur dengan asal-usulnya dan juga pekerjaannya. Intinya di mata keluarga sang istri, dia dianggap sebagai pria baik-baik, sopan, serta sangat bertanggung jawab. Dari pernikahannya, Rio dan Tuti dikaruniai 3 anak. 2 anak perempuan dan 1 laki-laki. Dan meskipun keluarga ini nggak hidup mewah, tapi Rio selalu mampu mencukupi kebutuhan mereka. Oh iya teman-teman, kabarnya sang istri ini hanya tahu Rio berdagang. Dan sepertinya Tuti juga nggak mau tahu lebih lanjut tentang apa sih yang dijual suaminya ini. Yang dia tahu suaminya bertanggung jawab kepadanya dan juga anak-anaknya dan mungkin itu sudah cukup.
Rio mungkin terkenal baik di rumah, tapi beda cerita kalau di jalanan. Karena nama Rio sudah terkenal di Jakarta sebagai pencuri mobil, akhirnya mau gak mau dia harus pindah sasaran operasi. Selain pindah tempat, dia juga ganti modus. Sasarannya kini adalah pengusaha penyewaan mobil. Gak tanggung-tanggung, bidikan kota pertama Rio untuk melancarkan kejahatannya adalah kota Surabaya. Dan kali ini, Rio nggak hanya mencuri mobil, namun juga mulai berbuat jahat yang keterlaluan kepada para korban. Senjata yang dipilih Rio adalah martil. Pada tahun 1997, dengan martil mautnya, dia membunuh seorang pengusaha rental mobil dan mencuri mobil sedan Mercy milik korban. Setelah mobil dijual, dia lanjut kabur ke kota selanjutnya, yaitu ke Semarang. Di sana dia mencuri sebuah Isuzu Panther setelah dua orang pemilik mobil dengan martil kesayangannya. Lanjut lagi, dia pergi ke Yogyakarta, kampung halamannya. Dan sama seperti sebelumnya, dia berusaha untuk membunuh pemilik mobil, lalu berencana mencuri mobilnya. Tapi syukurlah kali ini, sang pemilik mobil mampu melarikan diri. Dan karena Rio takut korbannya melapor ke polisi, dia kabur ke kota lain, yaitu ke Banyumas, Jawa Tengah. Saat di Banyumas, lebih tepatnya pada tanggal 12 Januari 2001, inilah saat karir kriminalnya akan berhenti untuk selama-lamanya. Waktu itu suasana di Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah tampak seperti hari-hari biasa. Daerah wisata itu belum begitu ramai karena belum akhir pekan. Begitu pula suasana di Hotel Rosenda, salah satu hotel di tengah kawasan wisata Baturaden, siang itu cukup sepi. Sementara itu, di salah satu kamar hotel, kamar 135, dua orang pria sedang berbincang-bincang di dalam. Orang itu adalah Rio yang sedang mencari target baru dan memperkenalkan diri sebagai pengusaha asal Jakarta. Lalu satu orang lainnya merupakan sopir mobil sewaannya bernama Pak JJ. Rio menargetkan akan mencuri mobil Pak JJ. Rio mencoba bermain peran dengan baik. Dia ngobrolin banyak hal sama Pak JJ terkait dengan bisnisnya di Jakarta. Dan Rio bilang kalau dia ke Baturaden karena tertarik untuk mendirikan perumahan. Tapi di tengah perbincangan itu, Rio kemudian berdiri karena kan mereka awalnya tuh duduk berdua gitu loh sambil ngobrol. Lah terus habis berdiri, Rio menuju belakang Pak JJ. Lalu sesaat kemudian, Rio kepala Pak JJ dengan martil kesayangannya, lebih tepatnya dengan 2 martil. Karena hal itu, Pak JJ pun meninggal dunia. Setelah melakukan tindakan keji itu, Rio pun cepet-cepet mau keluar dari hotel, membawa barang-barangnya dan gak lupa mengambil kunci mobil korban. Namun saat dia melewati area lobi, seorang bellboy atau staf hotel menghampirinya dan menyapa, "Selamat siang Pak Rio, Pak JJ mana nih Pak?" Kayak basa-basi gitulah ya, berusaha ramah ke tamu. Rio sambil terus berjalan tergesa-gesa menjawab sekedarnya, "Oh, dia lagi di kolam renang." Jawaban itu mengagetkan staf hotel. Lah, kan di hotel ini gak ada kolam renangnya. Si staf hotel yang ngerasa ada sesuatu yang janggal langsung memburu Rio yang sedang menuju mobil Toyota Kijang seri LGX bernomor polisi R7078EA. Staf hotelnya manggil nih sambil lari. Pak, tunggu Pak." Sambil suaranya agak kenceng gitu. Dan teriakan itu membuat Rio panik. Dia lalu berusaha cepat-cepat buat masuk ke dalam mobil. Namun, para petugas keamanan hotel yang ngerasa ada sesuatu yang gak beres langsung menghampiri keduanya. Karena terpojok, Rio pun keluar dari mobil dan berusaha melawan mereka. Dia mengamuk dengan membabi buta. Dan gak lama, orang-orang yang ada di sekitar hotel pun ikutan menghampiri, mencoba melerai dan mengamankan Rio karena dia dikira maling. Si staf hotel tadi nanya lagi tuh, "Pak JJ mana? Ayo kita cari Pak JJ." Akhirnya beberapa petugas keamanan menuju kamar 135. Pas sampai, petugas mencoba mengetuk pintu nih sambil manggilin Pak JJ. Tapi setelah ditunggu-tunggu beberapa menit, gak ada respon. Mereka memutuskan untuk membuka pintu dengan kunci cadangan. Nah, pas pintunya dibuka, mereka melihat Pak JJ sudah dalam keadaan meninggal dunia di dalam kamar. Setelah itu, polisi pun langsung ditelepon dan Rio ditangkap kepolisian. Hari itu, Baturaden yang sehari-harinya adem ayem mendadak gempar. Ngomong-ngomong, dalam kurun waktu tahun 1997 hingga 2001, Rio telah membunuh 4 orang demi mencuri mobil mereka buat dapet duit.
Semula, para petugas kepolisian di Polsek Baturaden gak nyangka jika tersangka yang mereka tangkap adalah Rio alias Tony, seorang buronan yang saat itu telah dicari oleh 3 kepolisian daerah, yaitu Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dia pun dijebloskan ke Lembaga Permasyarakatan Kedungpane Semarang, dan tak butuh waktu lama di persidangan. Pada tahun 2001 itu juga, Rio dijatuhi hukuman mati. Saat mendengar putusan hakim ini, Rio mengaku kapok dan mulai bertobat. Kebiasaan emang, kalau udah gini baru inget Tuhan. Kemarin-kemarin kemana aja bang? Tapi tentu aja Rio dan kuasa hukumnya nggak serta-merta menerima putusan ini. Selama di penjara, Rio sempat mengajukan beberapa kali banding. Bahkan tahun 2004, dirinya mengajukan permohonan grasi pada Presiden Megawati. Namun permohonannya ditolak, dan Rio yang kala itu berusia 26 tahun dipindahkan ke Lembaga Permasyarakatan Permisan Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Gak lama, di rumahnya yang baru, Rio berkenalan dengan napi lain bernama Iwan Zulkarnain. Pak Iwan adalah mantan pegawai PT Pos Indonesia wilayah Makassar yang divonis 16 tahun penjara karena kasus korupsi. Karena keduanya merasa punya kesamaan, yaitu berdarah Sulawesi, mereka jadi cepet akrab tuh. Bahkan, Pak Iwan menjadi guru ngaji Rio selama menunggu waktu eksekusinya tiba. Tapi keakraban ini hanya berlangsung sekitar 9 bulan. Seakan lupa dengan pengakuan tobatnya, keganasan pria bertubuh mungil itu muncul kembali. Pada hari ulang tahunnya ke-27 di tahun 2005, tepatnya tanggal 2 Mei pukul 10:30 siang, Rio kembali orang. Kali ini korbannya tak lain adalah teman sesama napi dan juga guru ngajinya, Pak Iwan. Waktu itu, sipir penjara yang awalnya girang karena hari itu jadwal mereka gajian, langsung panik setelah mendengar Rio dan Pak Iwan berantem. Saat sipir tiba di sel mereka berdua nih, Pak Iwan ditemukan terkulai di lantai. Dia pun langsung dilarikan ke poliklinik lapas, tapi sayang nyawanya tidak tertolong. Sementara itu, Rio langsung dibawa ke ruang isolasi. Setelah Rio diinterogasi dan sipir juga udah nanyain beberapa saksi, ternyata tragedi keji itu berawal saat Pak Iwan mengajari Rio ngaji seperti biasa. Namun saat mereka lagi ngaji itu tiba-tiba hujan turun. Nah, karena atap sel mereka bocor, air mulai menetes ke lantai. Pak Iwan pun langsung sigap mengambil kain untuk mengelap lantai. Sementara Rio malah asyik duduk di kasur sambil merokok. Ngomong-ngomong, boleh ya merokok di dalam sel? Gak lama, rokok yang dipegangnya itu jatuh di lantai yang lagi dipel Pak Iwan. Setelah itu keduanya langsung cekcok mulut, dan saat saling memaki itu, Pak Iwan mengeluarkan sebuah kalimat yang bikin Rio tersinggung. Pak Iwan bilang kalau Rio cuman hebat di luar, tapi lemah di dalam penjara. Maksudnya Rio ini di lapas kayak bukan siapa-siapa gitu loh. Gak ada wibawanya. Merasa dihina, naluri kejam Rio muncul kembali. Kali ini Rio melancarkan aksi kejahatannya tanpa senjata andalannya, si martil. Ini kan di penjara ya, jadi gak boleh bawa senjata apapun. Rio pun menggunakan tangannya. Dah pokoknya berkelahi hebat mereka berdua, hingga Pak Iwan meninggal dunia. Kasus ini pun menggenapkan jumlah korban Rio menjadi 5 orang. Dan ironisnya kejahatan terakhir Rio dilakukan di dalam sel saat dia menunggu eksekusi. 3 tahun kemudian, Rio kembali mengajukan peninjauan atas kasusnya ke Mahkamah Agung. Tapi permohonannya ditolak, kemudian berkasnya diberikan ke Kejaksaan Negeri Purwokerto pada 1 April 2008. Sayangnya, semua upaya hukum yang dilakukan Rio agar tak dihadapkan dengan regu tembak pun kandas. Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memerintahkan Kejaksaan Negeri Purwokerto untuk mengeksekusi Rio pada Agustus 2008. Karena sudah tidak punya pilihan lain, Rio Martil pun pasrah dan menerima hukuman ini. Menjelang eksekusinya, dia sempat menitipkan Al-Quran yang selalu dibacanya selama berada di lapas untuk ketiga buah hatinya. Dia juga sempat berpamitan dan meminta maaf kepada rekan-rekan sesama narapidana, termasuk meminta kuasa hukumnya menyampaikan permohonan maaf pada kelima keluarga korban. Beberapa hari menjelang eksekusi, Rio ditempatkan di sebuah ruang isolasi berukuran 3 x 4 meter di lapas Purwokerto. Ini seukuran kamar kos minimalis ya. Jadi posisinya itu dia udah dipindah dari lapas di Nusa Kambangan ke lapas Purwokerto. Udah kayak bola aja nih dioper-oper.
Teman-teman, ada yang menarik nih dari kasus Rio Martil. Saat itu ada isu yang merebak di kalangan masyarakat bahwa Rio memiliki ilmu kanuragan atau kesaktian. Katanya dia bisa meloloskan diri dari borgol dan rantai. Eits, sebelum kalian bilang, alah ini mah pasti cuman hoax. Beberapa penyidik di Polres Banyumas mengakui hal ini. Bahkan kemampuan tersebut pernah dipamerkan di hadapan sejumlah penyidik. Seperti yang ditulis dalam buku Legenda Hukuman Mati karya Hukmar Reni yang terbit tahun 2015, dia mengutip ucapan saksi penyidik Polres Banyumas yang menangani kasus Rio. Isi kutipannya yaitu, awalnya saya tidak percaya saat Rio sesumbar bisa melepas borgol di tangannya. Ketika dia mendemonstrasikan itu, saya baru percaya. Hanya dalam hitungan menit borgol itu lepas. Padahal dia hanya menggosok-gosokkan tangannya. Penyidik itu menambahkan, saat Rio ditanya, lantas kenapa dia nggak melarikan diri aja kalau punya ilmu kayak gitu? Rio hanya menjawab, saya hanya kasihan kepada polisi yang telah lelah menjaga saya. Boleh percaya atau enggak, tentunya itu terserah kalian. Namun yang jelas, beberapa petugas keamanan lapas di Nusa Kambangan percaya jika Rio memang memiliki ilmu tertentu. Pada saat memindahkan Rio dari lapas Permisan ke Purwokerto, sejumlah petugas membawa daun kelor, di mana daun ini dipercaya bisa menangkal ilmu kanuragan Rio. Jadi biar Rio-nya nggak bisa kabur waktu dipindah itu. Pada Kamis 8 Agustus 2008, tepat pukul 10:30 malam, Rio dibawa keluar dari lapas Purwokerto oleh petugas keamanan dan dijaga 4 buah mobil polisi. Rio dibawa ke sebuah kawasan sunyi di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Di tempat itu, Rio duduk di kursi dengan kondisi ditutup matanya di hadapan regu tembak. Lalu tepat pukul 12:30 malam, eksekusi dilakukan. Rio Alex Bulo yang kala itu berusia 30 tahun pun meninggal dunia. Jasad Rio rencana awalnya mau dikuburkan di Taman Pemakaman Umum Karangbenda, Kelurahan Berkok, Kecamatan Purwokerto Selatan. Tapi karena ada penolakan dari warga sekitar, akhirnya petugas mengalihkan pemakamannya ke TPU Sipoh, Desa Kerjawar, Kecamatan Banyumas pada Jumat 9 Agustus 2008 pukul 9:30 pagi. Kisah Rio Martil pun berakhir. Jadi itu tadi kisah tentang Rio Martil. Ternyata nggak cuma ada di luar negeri, tapi di sini juga ada kasus ngeri seperti itu. Well, gimana tanggapan kalian atas kasus ini? Silahkan komen di bawah ya. Anyway, terima kasih banyak telah menyimak cerita tadi sampai akhir. Jangan lupa tonton video-videoku yang lainnya ya. Aku punya banyak playlist true crime yang menarik. Tinggal klik di sini atau di sini. Aku Nadia Ayu, stay safe dimanapun kalian berada. Jangan lupa berdoa. Dan see you di video terbaruku selanjutnya.